kedatangan pasangan hidup. Oh, bukan. Tuhan Yesus Kristus, kan lagi ngomongin Advent Natal. Oh iya. Sekaligus gitu ya kalau ya. 2015 kali ya, 2015 ya. Iya, pas zaman Indah. Iya, nggak boleh ditolak. Jelas kalau dulu saya belum nikah. Ketika kita menghadap Tuhan di dalam ibadah, sebenarnya apa sih yang kita hadapi gitu? Kalau ke gereja, saya berhadapan dengan Tuhan, bener apa enggak? Kita berhadapan dengan Tuhan gitu kan? Shalom teman-teman semua. Apa kabar nih semua? Semoga kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai podcast hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Brian, hostnya, dan di depan saya ada L. Sebelahnya ada Indah. Sebelum kita masuk ke diskusi kali ini, saya mau tanya nih kabar Mas El atau Indah nih di masa pandemi gini. Udah hampir setahun nih Mas ya kita. Iya, ini udah ulang tahun COVID yang pertama. Ulang tahun COVID ya. Bagaimana Mas aktivitasnya? Katanya sempat pulang kampung ya Mas El? Sempat pulang kampung. Itu bukannya lagi PSBB Mas? Reaktif juga. Oh gitu. Sempat kena, cuma nggak sadar aja. Terus isolasi mandiri atau? Sakit dulu, sempat Oh. sakit. Cuma nggak apa-apa. Tapi udah non reaktif kan? Udah sehat. Ya, sudah sehat. Oke, kalau Indah bagaimana aktivitasnya? Aktivitas sejauh ini masih WFH, WFO. Jadi masih ke kantor, masih kerja di rumah juga. Sejauh ini sehat. Tapi maksudnya udah mulai ke kantor apa masih? Udah dari belum? awal PSBB memang masih ke kantor. Jadi nggak ada full WFH. Jadi ganti-gantian WFO, WFH. Terus selama di rumah gitu aktivitasnya ada aktivitas lain mungkin olahraga, sepedaan kayak anak zaman sekarang. Olahraga iya, workout, terus masak-masak. Terus ya seperti biasa sih kerja karena masih aktivitas kerja. Kalau Mas El pelayanannya gimana Mas El? Terganggu sama pandemi atau bagaimana biasanya? Terganggu sih. Biasanya pelayanan, pelawatan ke rumah-rumah jemaat sekarang harus di rumah karena jemaat juga banyak yang takut. Saya juga takut. Maksudnya takut bukan berarti saya takut tertular gitu kan. Takutnya malah menulari yang lain gitu, menjadi orang tanpa gejala gitu kan, OTG. Itu kan lebih bahaya juga. Jadi ya terganggu tapi ya dimaksimalkan seberapa yang bisa. Menurut Mas El sendiri sih masa Advent itu apa sih definisinya gitu masa Advent? Menurut saya Advent menurut apa ini? Kalau saya pribadi ya kita itu sedang menanti kedatangan ya. Jadi Advent kalau bahasa Latinnya Adventus itu kan kedatangan. Ini nyontek situsnya di PGI nih. Kedatangan yaitu kedatangan Kristus gitu kan. Jadi kalau makna Advent sendiri kedatangan untuk apa? Kita sedang merayakan kedatangan Kristus yang lalu 2000 tahun yang lalu. Kita juga sedang menghayati atau merayakan kedatangan itu sendiri gitu kan, mengingat terus merayakan. Nah, sekarang kita juga sedang menghayati untuk kedatangan Kristus kembali. Jadi ada 3. Yang pertama mengingat kedatangan Kristus di 2000 tahun yang lalu, 2000-an ya. Terus yang kedua merayakan masa Advent karena besok akan Natal, kita merayakan sekarang ini. Dan yang selanjutnya adalah kita sedang menghayati untuk penantian kedatangan Kristus kembali. Jadi ada tiga momen di dalam Advent ini. Itu secara harfiah gitu kan, maknanya gitu. Itu dulu. Jadi kalau secara harfiah maknanya seperti itu. Menarik sekali. Kalau dari Indah nih, mungkin sudut pandang anak muda mungkin punya makna sendiri tentang masa Advent itu sendiri.
Kalau aku yang aku tahu masa Advent yaitu ya Kak, ya masa penantian akan kedatangan Pasangan hidup. Oh, bukan. Tuhan Yesus Kristus. Kan lagi ngomongin Advent Natal. Oh iya. Masa Sekaligus penantian, gitu ya kalau ya. masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang aku tahu kan 4 minggu ya Kak. Ada masa 4 masa Advent itu sebelum hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kayak kita dipersiapkan untuk menanti kedatangan Kristus gitu. Jadi perayaan Natalnya nggak cuma selebrasi aja, tapi ada hati yang disiapkan saat benar-benar ada meaningfulnya gitu. Jadi setiap kali merayakan Natal itu sih kalau aku pribadi ya. Bicara soal masa Advent nih Mas, sebetulnya Advent itu kenapa sih ketika kita memasuki masa Natal itu disebutnya Advent, kenapa nggak pra-Natal? Biasanya kalau kayak Paskah kan pra-Paskah. Nah kalau Advent itu sendiri sebenarnya dari kata apa sih Advent, atau kayak emang dari kita sendiri memaknai itu atau bagaimana biasanya arti nama Advent Itu kan tadi seperti saya bisa bilang itu maknanya itu dari kata Adventus, kedatangan. Adventus. Jadi okay. kenapa bukan pranatal tetapi kenapa Advent? Karena yaitu tadi kita sedang menghayati 3 hal itu. Okay. Gitu. Jadi Advent kedatangan yang sudah, kedatangan saat ini yang sedang kita rayakan bersama yaitu mau kedatangan Natal ini. Nah, selanjutnya kedatangan yang selanjutnya yang kembali ya istilahnya, kedatangan Kristus kembali, bukan kedatangan Kristus yang kedua, karena kita menghayatinya itu Allah itu senantiasa hadir di tengah umat. Jadi kalau kedatangan Yesus yang kedua berarti setelah Natal Tuhan Yesus dulu ya, setelah kelahiran Tuhan Yesus naik surga, bumi kosong tanpa Allah. Nah, makanya Betul. terus kalau kita menghayati kedatangan Kristus yang kedua berarti setelah bumi kosong baru nanti Kristus datang lagi gitu kan. Nah kita menghayatinya Kristus datang kembali. Datang kembali itu berarti yang dulu ya datang, terus sekarang ini, saat ini, atau kemarin itu juga dia selalu senantiasa datang, senantiasa ada. Jadi waktu nanti kita menghayati masa penghakiman kedatangan Kristus yang selanjutnya itu yang kembali itu kita sedang menghayati bagaimana dia itu sebagai hakim atas manusia. Bagaimana nih seharusnya sikap kita tentang maknanya masa Advent itu, apalagi kan di tengah pandemi di tahun yang berlalu sama tahun sekarang kan mungkin ada perbedaan tuh kita memaknai masa Advent, di mana kalau dulu mungkin gereja ada mungkin bikin perayaan atau bikin kayak udah mungkin dekor gereja. Nah kalau sekarang seperti apa sih? Oh yang jelas kalau dulu saya belum nikah. Dan sekarang belum nikah karena ini berkaitan ini. Oh gitu ya. Jadi Advent itu kan kedatangan, kedatangan. Jadi sekarang ini sebenarnya ketika saya menghayati Advent tahun ini itu lebih berasa karena apa? Karena setiap saya pergi di rumah selalu ada yang mengharapkan saya kembali gitu. Dan ketika istri pergi, saya juga mengharapkan dia kembali gitu. Nah, disinilah kemudian kita bisa memaknai apa sih Advent itu? Ya bagaimana kita mengharapkan sosok yang kita cintai itu datang lagi gitu, datang kembali. Nah sikapnya seperti apa? Ya nggak mungkin juga kan kalau istri datang gitu terus kita rumahnya kotor berantakan terus kita biarin, pasti kita bersihin, kita rapiin gitu kan. Nggak mungkin kan terus pas istri datang terus kita bikin porak-poranda rumah gitu kan, nggak mungkin. Malah justru yang porak-poranda kita rapiin, yang sebisa mungkin kita lakukan. Nah di Advent ini juga sama. Kalau memang tuh Kristus kita cintai, seharusnya Advent itu menjadi satu momen kita mempersiapkan diri kita gitu. Kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan. Yang tidak disukai oleh Tuhan juga jangan kita lakukan. Itu Advent. Benar-benar, makanya sebenarnya saya kurang cocok kalau ada perayaan Natal sebelum Advent ini selesai. Berarti kita itu kurang menghayati masa penantian itu. Gitu. Ada kewajiban nggak sih kalau setiap gereja tuh harus ada masa Advent nih? Setiap gereja emang wajib ketika memasuki Natal ada Advent atau bagaimana? Atau kita mungkin kalau di GKI sendiri kan udah ada tuh masa makna Advent, misalnya dari akhir November ya masa Advent misalnya. Pokoknya hitungannya 4 minggu sebelum Natal. Nah seperti itu, apakah emang ya kita sebagai mungkin tahu makna masa Advent itu nggak boleh ada mungkin perayaan, atau ya udah itu mungkin punya gereja punya tradisi masing-masing atau seperti apa biasanya?
Ya, jadi kalau Advent itu apa harus gitu kan. Nah, Advent kan bagian dari kalender liturgi. Kalender liturgi itu kan mulainya dari Advent. Advent, terus ada Natal, terus nanti Epifani, ada Prapaskah, terus Paskah, terus kenaikan gitu kan. Terus berakhir di Minggu Kristus Raja gitu kan. Itu sebenarnya nggak ada di Alkitab, tetapi kita yang membuat tradisi itu. Tradisi dimulai dari Advent, berakhir di hari Kristus Raja gitu. Nah, apakah harus ada gitu kan? Kalau secara kalender harus apa tidak, ya nggak harus ada gitu kan. Tetapi penghayatan itu yang harus ada. Jadi harus tetap menghayati. Prapaskah kita ada masa puasa tuh misalnya. Kalau di Advent sendiri ada itu nggak sih? Dulu ada. Dulu ada zaman, saya lupa zaman apa, tapi di awal Advent dulu, Advent diadakan itu ada sebelum Epifani, pas kita sebelum perayaan Natal itu kita itu puasa, mengkhususkan diri. Sama halnya itu kayak para hamba gitu kan, para hamba yang mau tuannya mau datang itu kan, kalau di Alkitab itu mereka harus pakai sabuk, ikat pinggang, terus mereka harus senantiasa menyalakan lilin. Nah, itu maknanya adalah supaya benar-benar puasa dari apa? Dari keinginan untuk diri sendiri. Hamba itu kan juga bisa jalan, tetapi dia harus tetap ada di rumah. Nah, saat kita Advent juga sedang menanti kedatangan, ya senantiasa puasa. Puasa itu harus sebenarnya puasa. Jadi kita harus menahan ego kita. Kita harus menahan kemauan-kemauan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Nah, karena Advent itu sendiri adalah merayakan 3 tadi, yang dulu pernah, yang sekarang ini sedang mau kita dapatkan itu Natal, dan yang akan selanjutnya Tuhan Yesus datang yang kembali itu. Maka Advent itu sebenarnya bukan hanya kalender dari minggu pertama sampai minggu keempat Advent, tetapi hari lepas hari itu adalah Advent kita. Jadi hari lepas hari kita harusnya terus-menerus mempersiapkan diri gitu. Wah, menarik kali ya Mas ya. Jadi tahu akhirnya makna Advent itu sebetulnya bukan hal yang wajib, tapi perlu kita maknai benar-benar, nggak cuma pas masa Advent tapi setiap hari juga ya. Hari. Nah, kalau dari Indah sendiri, sudut pandang anak muda nih, masa Advent itu bagaimana? Apakah ini bermasalah kan? Kalau mungkin masa dari teologi ya penting banget. Kalau kita anak muda sebetulnya sejak dini kita pernah tahu nggak sih masa Advent itu? Atau menurut Indah sendiri bagaimana tentang masa Advent itu? Kalau anak muda mungkin masih belum banyak yang paham tentang pemaknaan yang dalam dari Advent ya Kak ya. Mungkin kalau yang gerejawi secara yang memahami liturgi atau ya lebih ke GKI ya Kak, itu lebih dalam kayak siklusnya liturgi atau dari Advent ini benar-benar menghayati. Tapi aku dapetin pesan waktu pemuda dulu. Jadi bener kata Kak El, kalau misalkan Natal itu nggak boleh dirayain kalau sebelum hari Natalnya ya Kak. Iya, nggak boleh dulu pemuda ngadain acara sebelum Natal. Ya kenapa? Kan kita mau bikin acara yang heboh buat anak muda gitu kan. Terus iya, karena ini masih masa-masanya Advent. Akhirnya kita mengadakan, karena kan tanggal 25 kan anak muda kan kebanyakan udah pada libur gitu ya kan. Betul. Kita kan ngambil tanggal yang sebelum tanggal 25. Oke, udah saat itu pertama kali aku benar-benar menghayati masa Adventnya itu. Jadi bener sih, maknanya dalam banget yang aku dapetin gitu waktu masa Advent itu, benar-benar mempersiapkan diri untuk saat Tuhan Yesus lahir gitu, yang memperingati ya Kak, memperingati waktu Tuhan Yesus lahir, persiapkan hati dan pikiran itu, dan juga memperingati saat Tuhan Yesus datang kembali gitu. Jadi saat itu benar-benar ya udah, kita ibadahnya reflektif. Jadi benar-benar kita dibawa untuk menghayati, merefleksikan diri kita untuk apa sih makna Natal yang mau didapetin tahun ini gitu, supaya nggak cuma sekedar selebrasi Natal atau kumpul keluarga atau hanya sekedar tukar kado gitu, foto-foto gitu. Tapi ada pesan Natal yang didapat gitu justru sebelum Natal itu, ya masa-masa persiapan itu waktu itu dapat banget sih waktu persiapan. Akhirnya kita nggak boleh bikin tahun ibadah. Berapa itu?
17 ya? 2015 kali Oh, ya, 2015 2015 ya. Iya pas dia meninggal. Iya, gitu-gitu nggak boleh ditolak, nggak boleh ibadah Natal sebelum tanggal 25 perayaan. Ya udah kita bikin ibadah reflektif, pakai lilin, terus menghayati benar-benar Advent itu. Terus dari proses persiapan ibadah Advent itu, aku secara pribadi ngedapetin makna Advent itu. Mungkin teman-teman yang lain juga ngerasain gitu ya. Aku sih pribadi ngerasain gitu. Gimana yang benar-benar kayak ya banyak lah persiapan dari panitia buat nyiapin semua acaranya. Terus dari kayak acara ibadahnya juga kayak aku seneng sih kayak di ayat waktu Maria Puji-pujian didatangi, Maria. ya puji-pujian Maria waktu dia didatangin sama malaikat Gabriel, kalau ternyata dia salam wanita yang dikaruniai Allah gitu. Oh iya gitu. betul. Ada satu lagu yang aku suka tuh, Mary Did You Know, kayak si Maria ini tahu nggak sih di lagu itu diceritain gini, Maria kamu tahu nggak sih kalau anak yang kamu lahirin ini nantinya itu akan menjadi raja, terus akan menyatakan mukjizat, orang buta bisa melihat gitu. Kan Maria juga manusia biasa ya, tapi Tuhan pilih, dan ada sikap-sikap hati Maria yang di situ juga aku belajar di situ. Jadi bener-bener dibawa masuk sih untuk menghayati pesan Natal itu saat itu. Kira setelah apa yang lu dapat di perayaan pas Advent itu, apa yang lu dapat ketika lu pulang? Gua dapat sesuatu nih. Kira apa yang makna lu bener nggak lu lupain ketika lu tau ternyata nggak boleh ada perayaan sebelum Natal. Iya, jadi lebih ke sederhana sih ya. Maksudnya nggak mewah yang Natal yang hura-hura atau yang apa ya, selebrasi mewah-mewah gitulah, tapi kayak penundukan diri, kayak sikap hati yang taat gitu. Terus kayak penyangkalan kayak oh ya Tuhan aja nggak layak, Tuhan aja lahirnya di kandang domba yang sebenarnya nggak layak buat seorang raja gitu. Tapi ya banyak hal-hal lainnya juga sih yang aku dapetin gitu. Kamu maknai apa sih di dalam ibadah? Kamu maknain apa sih dalam pandemi gitu? Kalau kita mau merasakan jauh lebih dalam, ya ada yang pakai jas di rumah, Celana pendek, gitu belum kan. mandi lagi. Pertanyaannya, malu nggak dengan omongan kita waktu itu? Kalau kayak gitu salah nggak sih? Ketika kita pelayanan di gereja, bisa nggak kita fokus terus-terusan?